Ini Pak, dulu sudah saya pernah buatkan. Ini Pak Oli. Ini konsep yang 2 tahun lalu sudah pernah saya cari. Udah, ini kan ada sebelah sininya saja. Ya, sebelah sininya belum. Ininya kalau konsep saya Pak, satu kawasan ini, satu urban block ini, kita sebutkan Medan Creative District. Jadi di sini, di yang kosong ini, kita bisa buat bangunan tinggi. Enggak, saya nggak mau ini dihancurin. Enggak, tidak dihancurin Pak. Tentu tidak boleh dihancurin Pak. Sama sekali tidak boleh. Ini adalah tanah yang di belakang yang kosong, yang tidak ada bangunan. Ini di sebelah sini. Nah, ya kalau ini kita rehab kembali Pak. Ini kita rehab kembali. Kemarin ini kan karena belum dibersihkan, kan kita tidak punya data yang valid Pak. Tapi konsepnya bangunan yang ini tetap dipertahankan Pak. Kita alih fungsi. Kemudian yang ini yang Borsumei, yang ini kan Borneo Sumatera Mas Kasai. Iya. Sebelah kita Pak. Nah jadi sini ada fungsinya Pak. Ini bisa untuk F&B sama retail. Yang ini juga sama, yang bekas untuk deteksi. Yang ini kita jadikan expo UKM, ya, dan kreatif, all macam-macam lah. Nah di sini di bawah ini gedung parkir Pak. Podiumnya ini kita perlu parkir. Di atasnya banyak pilihan Pak. Kita bisa untuk apartemen, mau untuk hotel, mau untuk yang komersial bisa Pak. Dan itulah caranya bagaimana kita bisa namanya subsidi silang nanti. Biaya pembangunan dari sini yang dikomersialkan dibiayai untuk revitalisasi ini. Nah, dan tapi Pak, supaya ini berhasil, kita harus pikirkan juga yang di sepanjang jalan perdana ini Pak. Ini kita yang sebelah sana Pak. Jadi swasta-swasta itu harus didorong untuk ikut melestarikan, untuk ikut mengadaptif reuse, penggunaan kembali. Jadi direhab semuanya, nah nanti suasana jalan-jalan di dalam itu ya kayak di Eropa itu Pak, kantong-kantong jalan ini semua, ini seperti yang di Eropa, ini bisa jadi untuk retail, di sepanjang arkade ini Pak, seperti Kesawan nanti, ini bisa untuk fungsi-fungsi adaptif itu. Nah, kemudian di belakang ini Pak, kita juga, nah ini misalnya di antara gang-gang itu, inilah dia Pak, kita buka semua, istilahnya frontage, jadi kita jalan langsung berhadapan dengan area retail, area F&B. Nah, ini suasananya kira-kira Pak. Di bawah podiumnya ini, di balik fasade ini adalah area parkir, gedung parkir. Di atasnya ya bangunan tinggi. Tapi nggak basement loh. Di sini nggak ada basement Pak. Ada skema yang namanya public private partnership. Itu saya pernah mengikuti kursus di Menko Pak, mendalami tentang itu. Dan banyak contoh-contohnya nanti saya bisa bagi dengan Pak Wali. Itu tentang kasus-kasus yang contoh-contoh yang berhasil di luar negeri Pak. Bagaimana itu Pemko atau pemerintah daerah tidak harus dibebankan dengan itu, tapi masing-masing kita punya aset yang digabungkan untuk mencapai tujuan itu Pak. Untuk meningkatkan PAD, untuk meningkatkan gerakan roda perekonomian. Jadi memang tidak paradigmanya lagi semua dibebankan ke APBD. Dan skemanya itu tidak hanya BOT sebenarnya, BOT hanya salah satu. Saya pelajari Pak. Ya PPP itu Pak. Ya persis Pak, istilah kita diterjemahkan ya KBBU itu Pak. Kalau PPP itu lebih luas, artinya lebih gampang penerapannya Pak. Itu ya harus mengikuti itu. Ya sedang tinggal desain dari bangunan ada nggak? Ya berapa lama buatnya? Buat dulu ya Pak. Ya Pak. Buat dulu, jangan perhatian aja. Minta ini dulu ya kan? Siapa? Siapa? Ini kok dari berjalan baru ini. Gampang itu gratis dulu. Ya Bang, ini udah meninjau tempat yang sudah mulai dibenahi Bang. Mungkin bisa dijelaskan mau kita bangun seperti apa ini Bang? Ini sebenarnya kawasan Kesawan ya. Ya, bagian dari Kesawan. Bagian dari Kesawan yang sebenarnya secara desainnya, secara master plan-nya untuk kawasannya sudah ada. Termasuk pada saat pembangunan Waran Huis dan kawasan sampai dengan jalan apa tadi? Jalan Perdana sudah ada master plan-nya yang sudah digambarkan. Namun hari ini kan baru kita jadikan aset Tempo.
baru kita lihat ke dalamnya, rupanya banyak bangunan-bangunan yang bersejarah juga. Nah, ini kita minta detailing dari master plan itu, karena detailingnya nanti harus per kawasan lagi. Nah, jadi ini kita minta tolonglah sama teman-teman yang paham akan cagar budaya di Kota Medan untuk sama-sama kita kembalikan sebagian bangunannya, dan fungsinya akan kita buat untuk meningkatkan ekonomi di Kota Medan. Itu. Kalau kondisinya setelah kita lihat, berapa persen yang masih dapat kita lestarikan, Bang? Kondisinya, kok saya bilang teman-teman semua tadi ngeliat sini dan yang ngeliat sini, kondisinya di sini sangat bagus sekali ya, bagus sekali. Masih ada peninggalan-peninggalan sejarahnya, masih ada bangunan-bangunan yang mungkin tidak 100% utuh. Mungkin kalau ditanya utuhnya berapa persen, mungkin tingkat persentasinya rendah. Tapi hal-hal seperti ini yang bisa menjadi suatu cerita, suatu nilai tambah dari sebuah kawasan, dari sebuah bangunan apabila nanti bisa kita fungsikan kembali. Yang pasti tadi pesan saya, bangunan yang ada hari ini yang peninggalan sejarah tidak boleh dirubuhkan lagi, ini harus dipertahankan walaupun digunakan. Bangunan-bangunan yang hari ini ada, inilah yang akan menjual. Selain nanti tempat-tempat kuliner dan tempat-tempat lain, Bang, ada yang akan dijadi Prioritas kita ini pengembalian kawasan heritage yang efeknya akan membangkitkan ekonomi. Tentunya bukan langsung harus semua kegiatan ekonomi, tapi harus ada fasilitas umum juga untuk masyarakat bisa menikmati kawasan Kota Lama kita. Itu. target kita sendiri seperti apa, Pak Wali, untuk proyek-proyek di kawasan Kesawan? Target yang pertama, hari ini pemerintah Kota Medan baik dari tahun 2021, 2022 sampai dengan 2023 sampai dengan hari ini, pemerintah Kota Medan sudah banyak mengeluarkan anggaran untuk pembangunan di Kota Lama. Hari ini kita ingin juga tadi kita sampaikan, kita diskusikan, dan nanti akan kami diskusikan lebih lanjut. Pembangunan ini harus kita kolaborasi, bukan hanya dengan pemerintah, bukan hanya menggunakan anggaran pemerintah, tapi pihak swasta, para para pengusaha, investor, kita akan coba ajak untuk membangun kawasan Kota Lama. Itu. Pak Wali, izin mau nanya, ini harga bahan pangan lagi naik-naiknya nih Pak Wali, dan banyak masyarakat mengeluh. Bagaimana tanggapan kita, Pak Wali? Ya, yang pasti kami pemerintah Kota Medan untuk menangani persoalan harga pangan ini bukan hari ini saja, beberapa waktu ke belakang ini juga sudah kita antisipasi bagaimana harga-harga pangan ini, karena di Kota Medan ini tidak